Tarekat Khalwatiyah Saman masuk ke Sulawesi Selatan melalui daerah baru yang dibawa oleh Syekh Abdullah Al-Munir dan kemudian dikembangkan oleh puteranya, yakni Syekh Maulana Muhammad Fudail. Sejarah Syekh Al-Hajj Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin. Syekh Abdur Razak lahir di Maros pada tahun 1249 Hijriah, 1827 Masehi pasca Perang Marusu. Syekh Abdur Razak adalah anak ketiga dari pasangan, Lama Pangara Arung Sinri Tomarilaleng Pawelayeri Sesoe, Maru, dan Wikalaru Arung Palengoreng, putri dari Baginda, Latenri Tapu Arung Timurung Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Matinruri Rompegading, Raja Bone ke-23 tahun 1775 sampai tahun 1812 dari istrinya yang bernama Wipadauleng Matinruri Saudenrana Bontomanai, Maros. Lama Pangara Arung Sinri Tomarilaleng Pawelayeri Sesoe, bersaudara kandung dengan Lama Power, dengan Ngirate Batara Tanralili Karaeng Raja Tanralili, Matinruri Tompobulu. Keduanya adalah putra dari pasangan, Latenri Tomarilaleng Pawelayeri Kaluku Bodoe, dan Imaning Wimasi Arung Weteng. Latenri Tomarilaleng Pawelayeri Kaluku Bodoe, sendiri adalah putra dari Latobala Jenang Bone Arung Tanete Riawang. Raja Bone, tahun 1643 sampai tahun 1660, dari istrinya yang bernama Wimaisuri, putri dari Arung Paijo. Ayahanda, Imaning Wimasi Arung Weteng, istri Latenri Tomarilaleng Pawelayeri Kaluku Bodoe, bernama Lapaej, Arung Tungke, Rimampu, Arung Sijeling, Arung Malolori Bone, yang merupakan putra dari Baginda, Lapanaung itu, Pawawoy Arung Mampu, Arung Amali, Arung Sijeling Karaeng Bisei Sultan Abdullah Mansur Tuminangari Bisei, Raja Bone ke-23 tahun 1721 sampai tahun 1724 dari istrinya yang bernama Siti Hawang, Anana Opu Tujuma Ponggawa Bone. Ibunda, Imaning Wimasi Arung Weteng, bernama Wisaloge Arung Weteng, putri dari Lama Gameteng Arung Sinri, dari istrinya yang bernama Imam Goro Arung Galung. Lama Gameteng Arung Sinri sendiri adalah putra dari Baginda, Lapatau Matana Tika Walinono Etu Tenri Bali Malae Sanrang Sultan Idris Azimuddin Matinruri Nagauleng, Raja Bone ke-16 tahun 1696 sampai tahun 1714 dari istrinya yang bernama Siti Maemunah Dalam Marusu, putri I Muhammad Adam Karaeng Marusu, Angsakayai Beenangana Marusu. Lama Pangara Arung Sinri menjabat Tomarilaleng, Menteri Dalam Negeri Kerajaan Bone pada era pemerintahan Lama Paseling Arung Paninyili Sultan Adam Nazimuddin, Raja Bone ke-26 tahun 1835 sampai tahun 1845, dan Laparenrengi Arung Lompu Sultan Ahmad Saleh Muhyiddin, Raja Bone ke-27 tahun 1845 sampai tahun 1858. Lama Pangara Arung Sinri hijrah ke Maros setelah menduduki jabatannya sebagai Tomarilaleng pada tahun 1849. Lama Pangara Arung Sinri dimakamkan bersama dengan sekutu satu kalinya, yakni Lama Kulau Arung Mampu di daerah Sesoe, wilayah Kecamatan Bantimurung, Maros. Syekh Abdur Razak juga adalah seorang ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW di tanah Bugis yang nazab ibunya bersambung kepada Syekh Maulana Jalaluddin Ibn Syekh Yusuf Abu Mahasin Al-Makassari Taj, Al-Khalwati Tuan Tasalama, yang nazab ibundanya bersambung kepada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang nazabnya kemudian sampai kepada Imam Alwi Ubaidillah Hadramaut Selatan, yang kemudian nazabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Husain. Dengan demikian Syekh Abdur Razak adalah generasi ke-37 dalam ranji silsilah keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Syekh Abdur Razak semasa remaja bermukim di kampung Papandangan dan mengaji serta menamatkan ilmu fikih dan ilmu alat nahu, saraf, mantik dan lain-lain pada zawiyah yang mendirikan keluarga Asakaf di Papandangan. Syekh Abdur Razak menikah dengan Ika Mumu Karaeng Kora, putri Labasodaeng Ngitung Karaeng Raja Iban Lanras Sang Karaeng Simbang Bukue Matinruri Cidu. Sekaligus cicit dari Imal Luluang dengan Manimbangi, Karaeng Tanralili Matinruri Cidu, pada tanggal 30 Zulhijjah 1270 Hijriah dan dianugerahi beberapa orang anak, yakni 1. Syekh Abdullah, I Puang Molinrunge Ri Lepakomai, lahir pada hari Kamis, 1 Syawal 1272 Hijriah, 2 Asia, lahir pada Sabtu hari, 10 Zulkaidah 1275 Hijriah. 3. Abdul Karim,
lahir pada tahun 1278 Hijriah 4 Adam, lahir pada tahun 1279 Hijriah 5 Soleh, wafat waktu kecil 6 Harun, lahir pada tahun 1280 Hijriah 7 Aisyah Puang Toa Sibo, lahir pada malam Sabtu, 21 Syaban 1281 Hijriah 8 Syekh Abdurrahman, I Puang Molinrungeri Padaelo, lahir di Solo Jirang pada hari Sabtu, 30 Muharram 1285 Hijriah 9 Abdul Rahim Al-Maki lahir di Mekah pada hari Sabtu, 16 Rabiul Akhir 1292 Hijriah. Setelah Syekh Al-Hajj Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni menamatkan ilmu fikih dan ilmu alat, beliau kemudian berguru dan mendalami tarekat Khalwatiyah Saman pada Syekh Maulana Muhammad Fudail di Baru. Syekh Maulana Muhammad Fudail adalah putra dari Syekh Abdullah Al-Munir, kerabat kerajaan Bone dan kerajaan Sumbawa seperti yang sudah dipaparkan di atas. Tercatat dalam sejarah tarekat Khalwatiyah Saman di Sulawesi Selatan bahwa Syekh Abdur Razak menerima ajaran tarekat Khalwatiyah Saman bersama-sama dengan beberapa tokoh kerajaan-kerajaan yang ada di Tanah Celebes pada saat itu, yakni 1. Imolingkaan dengan Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tuminangari Kalabirana, Raja Gowa ke-33, tahun 1893 sampai tahun 1895, 2 Ishak Manggabarani Karaeng Mangepe, Arung Matawa Wajo 3 Singkeruruka Arung Palaka Sultan Ahmad Idris Matinruri Tenggana Topacing, Raja Bone ke-29, tahun 1860 sampai tahun 1871, 4 Topatarai Arung Beru, 5 Abdul Ghani Peta Nambung Arungta, putra Syekh Muhammad Fudail Arungta, adalah salah satu anggota Hadat 7 Kerajaan Bone yang mengepalai urusan pendidikan dan perkara sipil. Beliau diangkat sebagai Arungta oleh Singkeruruka Arung Palaka, Raja Bon ke-29, 6 Baso Mataliu, Watang Lipoeri Sopeng, 7 KT, Ladewang, 8 KT, Padaelo, 9 kali Madoko dan beberapa bangsawan tinggi lainnya. Dalam hal tasawuf, Syekh Maulana Muhammad Fudail memberikan kaifiat-kaifiat zikir dan wirid dari beberapa tarekat seperti Naqsyabandiyah, Syaziliyah dan Khalwatiyah Yusuf di samping kaifiat dan wirid tarekat Khalwatiyah Saman sendiri. Setelah murid-murid Syekh Maulana Muhammad Fudail sudah mencapai makam spiritual tertentu, maka Syekh Maulana Muhammad Fudail kemudian mengijazahkan talqin zikir Khalwatiyah Saman kepada semua muridnya untuk mengajar pada keluarganya. Sedang yang diamanahkan sebagai pelanjut adalah Syekh Abdur Razak. Proses ini terjadi saat dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Beliau memasangkan jubah khirkah kepada Syekh Abdur Razak sebagai simbol makamnya disertai dengan pesan, siarkanlah tarekat Khalwatiyah Saman secara turun-temurun oleh keturunanmu. Amanah ini berlaku bagi keturunan beliau yang telah mencapai makam spiritual tertentu, tidak berlaku secara keseluruhan. Syekh Abdur Razak kembali ke Maros pada tanggal 10 Syaban 1283 Hijriah dan menetap di kampung Pacelle, bukan Pakselekan seperti yang pernah dituliskan salah seorang jamaah tarekat Khalwatiyah Saman yang juga seorang mantan legislator Sulsel, yakni pada masa pemerintahan Lauma, dengan Manrapi Karaeng Turikale Matinruri Bonto Muloro, Karaeng Turikale 3. Di Turikale, Syekh Abdur Razak mulai mengajarkan tarekat Khalwatiyah Saman di kalangan bangsawan lokal. Tercatat murid-murid beliau antara lain, Lauma, dengan Manrapi Karaeng Turikale 3, Ihsan Rima dengan Paruka atau Syekh Abdul Qadir Jailani Karaeng Turikale 4, yang juga dikenal dengan gelar Anumerta, Karaeng Turikale Matinruri Masigina I Patahudin dengan Parumpa Karaeng Simbang, Abdul Wahab dengan Matupu, Parengki, dan Puang Mangung ipar Syekh Abdur Razak, serta kedua putranya, yakni Abdullah dan Abdur Rahman. Pada hari Rabu, 21 Jumadil Akhir 1288 Hijriah 1866, Lauma Daeng Manrapi, Karaeng Turikale 3 wafat dan diberikan kepada beliau gelar Anumerta, Karaeng Turikale Matinruri Bonto Muloro. Kemudian pada tahun 1289 Hijriah, 1867, Ihsan Rima dengan Paruka dilantik menjadi Karaeng Turikale 4. Hal ini membawa pengaruh yang positif bagi perkembangan tarikat Khalwatiyah Saman, karena Ihsan Rima Karaeng Turikale 4 adalah salah seorang khalifah dari Syekh Abdur Razak yang banyak membantu dalam pengembangan tarikat Khalwatiyah Saman. Pada hari Kamis, 27 Jumadil Akhir 1288 Hijriah, Syekh Abdullah, putra pertama Syekh Abdur Razak berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menuntut ilmu. Kemudian pada hari Rabu, 20 Syaban 1291,
Syekh Abdur Razak beserta istri dan putra-puterinya berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dan tiba di Mekah pada tanggal 20 Zulkaidah 1291. Di Mekah, beliau menduduki rumah berlantai 2 bersama putranya, Syekh Abdullah yang telah bermukim dan menuntut ilmu selama 2 tahun sebelumnya. Selain menunaikan ibadah haji, beliau juga ikut serta dalam perkembangan putranya. Di Mekah, Syekh Abdur Razak juga menyusun beberapa kitab alfiah dan tasawuf, dan bahkan beliau dikaruniai seorang putra yang lahir pada hari Sabtu, 16 Rabiul Akhir 1292 Hijriah dan diberi nama Abdul Rahim Al-Maki. Setelah kurang lebih 2 tahun di Mekah, Syekh Abdur Razak beserta seluruh keluarga kembali ke Tanah Sulawesi. Tidak berselang lama setelah kepulangannya, beliau kemudian menikahkan putranya, Syekh Abdullah dengan Aisyah istri pertama, yang kebetulan namanya sama dengan nama putrinya, putri dari Daeng Manges. Syekh Abdullah menikah pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal 1293 Hijriah. Dan pada tahun yang sama pula, Syekh Abdur Razak mendapatkan cobaan dari Allah, 15 hari setelah pernikahan putranya, seorang remaja yang bernama Asia wafat pada hari Sabtu, 27 Rabiul Awal 1293 Hijriah. Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin, hijrah ke Labu Bontong, Pulau Sumbawa. Tarekat Khalwatiyah Saman yang dibawa ke Maros oleh Syekh Abdur Razak menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang begitu pesat tersebut juga tidak terlepas dari peran dan dukungan penguasa lokal yang ada pada saat itu, yakni Karaeng Turikale, Karaeng Simbang, Arung Puwata Cenrana, Karaeng Tanralili, serta beberapa regen dan bangsawan lainnya yang mempunyai pengaruh di masing-masing wilayahnya. Perkembangan tersebut terlihat dari peningkatan jumlah jamaah dan semakin banyak penguasa dari berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan yang singgah di kediaman Syekh Abdur Razak untuk berguru dan mendalami tarekat Khalwatiyah Saman. Kediaman beliau yang juga berfungsi sebagai zawiyah tersebut terletak di Kampung Pacel, wilayah Regen Cap Turikale. Pada masa keemasan ini Syekh Abdur Razak mendapat cobaan dari Allah SWT. Pemerintah kolonial Belanda merasa sangat terusik dengan perkembangan tarekat Khalwatiyah Saman dan karisma dari Syekh Abdur Razak. Belanda khawatir akan timbulnya kekuatan baru yang dianggap dapat menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda sehingga harus dicarikan solusi untuk menghilangkan sosok pemimpin agama yang sangat karismatik dan berpengaruh di tanah Bugis Makassar pada saat itu, yakni Syekh Abdur Razak. Belanda sedapat mungkin menghindari penggunaan cara kekerasan dengan pengerahan pasukan. Pemerintah kolonial Belanda berusaha mewujudkan tujuannya secara halus untuk menghindari konsekuensi kemarahan dari jamaahnya yang dikenal sangat fanatik. Politik busuk Belanda dilakukan dengan cara menebar fitnah yang ditujukan kepada Syekh Abdur Razak. Sesosok mayat, seorang seniman, Pagesong-Gesong, yang dibaringkan oleh orang suruhan Belanda di halaman rumah Syekh Abdur Razak. Fitnah yang keji tersebut ternyata menuai hasil. Syekh Abdur Razak menyadari ancaman pihak Belanda terhadap keselamatan jiwa jamaah dan keluarganya, sehingga ia memutuskan untuk hijrah kembali ke tempat asal tarekat Khalwatiyah Saman sebelum masuk ke baru, yakni di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Keinginan beliau ini diutarakannya kepada Ihsan Rima dengan Paruka Karaeng Turikale IV, di mana Karaeng Turikale sendiri tidak mampu menahan keinginan Syekh Abdur Razak yang sudah bulat untuk hijrah ke Pulau Sumbawa. Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin bermukim selama kurang lebih 10 tahun di Turikale sebelum hijrah ke Pulau Sumbawa. Sebelum hijrah ke Sumbawa, Syekh Abdur Razak terlebih dahulu memberikan izin kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Ihsan Rima dengan Paruka Karaeng Turikale IV, atau yang dikenal dengan gelar Anumerta, Karaeng Turikale Matinru Rima Sigina, untuk mengangkat khalifah, dalam rangka pengembangan dan pelatihan tarekat Khalwatiyah Saman secara luas dan berkelanjutan. Dalam kapasitasnya sebagai seorang khalifah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjalankan fungsi keumatan dibantu oleh 2 orang putra yaitu Lapalaguna dengan Marowa, Karaeng Mangento, Karaeng Turikale V atau juga dikenal sebagai Puang Karaeng, dan adiknya dari ibu lain, yakni Lapej Manyandri Petaranrang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Peta Haji, Imam Turikale III. Sebagai tindak lanjut dari amanah yang diberikan oleh Syekh Abdur Razak, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat putra Lapalaguna Karaeng Mangento atau Puang Karaeng sebagai khalifah dengan gelar Syekh Muhammad Salahuddin. Pada bulan Rabiul Awal tahun 1293 Hijriah, Syekh Abdur Razak hijrah ke Labu Bontong, Pulau Sumbawa, NTB bersama keluarganya dengan menumpang kapal dagang Belanda.
Kapal dagang tersebut terlebih dahulu singgah beberapa waktu di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa. Cobaan demi cobaan kembali diberikan oleh Allah SWT kepada Syekh Abdur Razak. Sebelum berangkat, Abdul Rahim Al-Maki putra Syekh Abdur Razak yang lahir di Mekah, wafat pada hari Selasa, 14 Rabiul Awal 1293 Hijriah dan dimakamkan pada hari itu juga. Kemudian dalam perjalanan laut ke Singapura, istri pertama Syekh Abdullah yang bernama Aisyah meninggal dunia pada hari Ahad, 11 Jumadil Akhir 1293 Hijriah. Dan setelah menempuh perjalanan laut selama beberapa bulan, Syekh Abdur Razak tiba di Singapura pada hari Rabu, 12 Jumadil Akhir 1293 Hijriah. Selama di Singapura, Syekh Abdur Razak menerima beberapa tamu yang transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Jeddah, di antaranya Guru Makading dan KT Pagatan. Pada tanggal 18 Zulkoidah 1293 Hijriah, Syekh Abdur Razak sekeluarga meninggalkan Singapura menuju Sumbawa. Setelah bermukim selama kurang lebih 5 bulan di Singapura dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pulau Sumbawa, maka akhirnya Syekh Abdur Razak tiba di Pulau Sumbawa pada tanggal 10 Zulhijjah 1293 Hijriah dan pada tanggal 14 Muharram 1294 Hijriah, beliau mulai bermukim di daerah Labu Bontong. Daerah Labu Bontong merupakan daerah pesisir pantai yang masuk ke wilayah Kerajaan Empang, sekarang Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Syekh Abdur Razak kemudian pindah ke daerah Jambu, yang juga masih dalam wilayah Kerajaan Empang Sumbawa. Di daerah Jambu inilah, Syekh Al-Hajj Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin beserta keluarganya berencana akan menetap. Beliau kemudian mendirikan rumah dan membuka ladang di daerah Jambu ini. 2. Syekh Al-Hajj Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin memenuhi permohonan Syekh Abdul Qadir Jailani, Karaeng Turikale Matinru Rimasigina, untuk kembali ke Solo Jirang, ibu kota Turikale. Setelah kurang lebih 33 tahun Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin bermukim di Labu Bontong dan Jambu, Pulau Sumbawa, maka Karaeng Turikale Matinru Rimasigina merasakan kerinduan yang teramat dalam akan hadirnya kembali sosok Syekh Abdur Razak di tengah-tengah umat. Beliau sangat mengharapkan agar Syekh Abdur Razak berkenan kembali ke Tanah Maros. Dan pada saat itulah timbullah niat besar beliau untuk berangkat ke Jambu, Pulau Sumbawa untuk menjemput Syekh Abdur Razak. Sebagai langkah awal, Karaeng Matinru Rimasigina melakukan persiapan dengan membangun rumah panggung di Solo Jirang Turikale untuk tempat tinggal Syekh Abdur Razak beserta keluarganya dengan dilengkapi lumbung padi, kalampang, dan sumur untuk kebutuhan wudhu dan minum. Setelah semuanya rampung, maka Syekh Abdul Qadir Jailani atau Ihsan Rima dengan Paruka Karaeng Turikale 4 atau Karaeng Turikale Matinru Rimasigina bersiap untuk berangkat ke Jambu, Pulau Sumbawa untuk menyambut Syekh Abdur Razak beserta keluarganya. Sebelum berangkat ke Sumbawa, Syekh Abdul Qadir Jailani terlebih dahulu memberi amanat kepada putranya, Syekh Salahuddin Lapalaguna dengan Marawa Karaeng Turikale V, untuk menjalankan pemerintahan Ripa Sampeyangi, sekaligus memberikan izin kepada anak-anak tersebut untuk mengangkat khalifah. Hal ini dimaksudkan agar sepeninggal beliau ke Sumbawa, pemerintahan tetap berjalan dan tarekat Khalwatiyah Saman tetap berkembang. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sudah mempunyai kebulatan hati untuk ikut menetap di Pulau Sumbawa apabila Andre gurunya, Syekh Abdur Razak enggan kembali ke Sulawesi Selatan. Setelah Karaeng Turikale Matinru Rimasigina tiba di Labuan Jambu, maka dengan penuh kesabaran beliau memohon agar Syekh Abdur Razak berkenan menerima ajakannya untuk kembali ke Solo Jirang Turikale. Melihat ketulusan dan kesungguhan hati Karaeng Turikale Matinru Rimasigina, maka Syekh Abdur Razak memenuhi ajakan tersebut untuk kembali ke Turikale. Syekh Abdur Razak kembali terlebih dahulu ke Turikale bersama Syekh Abdul Qadir Jailani Puang Karaeng Toa Turikale, beserta putra tertua beliau yaitu Syekh Abdullah di Turikale. Syekh Abdur Razak menikahkan putranya Syekh Abdullah untuk kali kedua dengan Set Rugayah Daeng Tasap putri Syekh Muhammad Saleh, di Pulau Balang pada tanggal 15 Sya'ban 1296 Hijriah. Selama berada di Turikale, Syekh Abdur Razak menyempatkan untuk berziarah ke makam Syekh Maulana Muhammad Fudail di Baru pada tanggal 9 Ramadan 1296 Hijriah. 2 bulan kemudian, pada tanggal 1 Zulkoidah 1296 beliau kembali ke Labuan Jambu untuk menjemput keluarganya dan tiba kembali di Turikale pada tanggal 15 Zulhijjah 1296 Hijriah. 3. Aktivitas dakwah Syekh Abdur Razak di daerah Cenrana. Setelah bermukim dan menetap di Turikale,
Syekh Abdur Razak kemudian memulai aktivitas dakwahnya dengan mengunjungi Cenrana, Camba, wilayah pegunungan, pada 2 Rabiul Awal 1297 Hijriah. Beliau berada di Cenrana selama beberapa puluh hari dan membayat 7 kerabat Arung, Raja Cenrana. Beliau tiba kembali ke Turikale 22 Rabiul Awal 1297 Hijriah. Pada tanggal 12 Zulkoidah 1297, Syekh Abdur Razak menuju Cenrana untuk kedua kalinya untuk melakukan dakwah selama 14 hari. Dari 2 kali kunjungan Syekh Abdur Razak di Cenrana, Tarikat Khalwatiyah Saman sudah melekat di hati kerabat Arung Cenrana dan sebagian masyarakatnya, sehingga Arung Cenrana beserta kerabatnya datang ke kediaman Syekh Abdur Razak di Turikale untuk berziarah pada 12 Jumadil Awal 1299 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, Arung Cenrana sekaligus mengundang Syekh Abdur Razak untuk berkunjung ke Malaka, suatu wilayah pegunungan di wilayah Cenrana. Memenuhi undangan tersebut, Syekh Abdur Razak bersama dengan Arung Cenrana menuju ke Malaka pada tanggal 23 Jumadil Awal 1299 Hijriah. Selama 7 hari di Malaka, ia melakukan dakwah dan membayat beberapa orang kerabat Arung Cenrana, Arung Malaka dan masyarakat setempat. Syekh Abdur Razak tiba kembali di Turikale pada 30 Jumadil Awal 1299 Hijriah. 4 Lepakomai dan petikan sejarahnya. Setelah bermukim selama 29 tahun di Solo Jirang, Turikale, Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin kemudian berniat mencari organisasi baru yang letaknya agak jauh dari keramaian. Niat Ipuang tersebut disampaikan kepada Karaeng Turikale Matinru Rimasigina. Pada saat Isan Rima dengan Paruka, Karaeng Turikale Matinru Rimasigina berkunjung ke daerah Kuri untuk menjemput Sima, pajak dengan perahu menggunakan melewati Sungai Maros. Secara kebetulan dia berjumpa dengan Haji Lolo yang sedang berdiri di tepian sungai dan secara spontan Haji Lolo meminta kesediaan Karaeng Turikale untuk singgah, Lepaki Mae Karaeng. Karaeng Turikale beserta rombongan kemudian singgah dan diajak langsung oleh Haji Lolo menuju ke kediaman beliau. Pada saat berbincang-bincang, Haji Lolo kemudian mengutarakan niatnya untuk memaharkan tanahnya yang masih berupa hutan nipah dan semak belukar. Gayung bersambut, Karaeng Turikale juga menyampaikan bahwa kebetulan sedang mencari lahan untuk organisasi. Setelah tiba kembali di Solo Jirang, Karaeng Turikale kemudian menyampaikan perihal tanah yang akan dimaharkan Haji Lolo yang terletak di tepi sungai sekitar daerah Salarang. Selang beberapa hari, Syekh Abdur Razak beserta Karaeng Turikale dan Karaeng Simbang kemudian bertandang ke kediaman Haji Lolo untuk melihat langsung kondisi lahan yang dimaksud. Haji Lolo dan Syekh Abdur Razak ternyata telah saling mengenal pada saat beliau berdua berada di Mekah. Haji Lolo adalah seorang pembimbing haji sewaktu berada di Tanah Suci Mekah dan Ipuang Matawai pun sempat menghadiri pernikahan putri Haji Lolo yang bernama Khadijah sewaktu Ipuang Matawai bermukim di Mekah. Setelah beliau sepakat tentang mahar lahan tersebut, maka Syekh Abdur Razak kemudian memutuskan untuk pindah bermukim ke daerah yang diberi nama Lepakomai pada tanggal 27 Zulhijjah 1315 Hijriah. 1893 Syekh Abdur Razak mendirikan rumah dan kemudian pindah dan menetap di Lepakomai selama kurang lebih 5 tahun, sampai akhir hayatnya. Kepindahan beliau juga dengan mengajak serta beberapa orang cucu Syekh Maulana Muhammad Fudail untuk menetap di Lepakomai sebagaimana diamanahkan anre gurunya semasa hidup beliau. Di Lepakomai, Syekh Abdur Razak mempersiapkan kedua putra beliau untuk meneruskan amanah dakwah dan pengembangan tarekat Khalwatiyah Saman yang beliau emban bersama-sama dengan Karaeng Toa Turikale, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni kemudian mengangkat kedua putra beliau sebagai khalifah sekaligus mengizinkan keduanya untuk mengangkat khalifah. Pada tahun keempat beliau bermukim di Lepakomai, 1319 Hijriah, Syekh Abdur Razak kemudian membangun sebuah kubah kaloko sebagai tempat persiapan pemakaman beliau kelak. Dan pada tahun keempat itu pula salah seorang menantunya, Ipot Petabaji, istri dari Syekh Abdur Rahman wafat dengan meninggalkan 3 orang putra yang masih kecil. Ipot Petabaji dimakamkan di sebelah utara kubah dengan petunjuk langsung dari Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni. Pada hari Selasa, tanggal 21 Muharram 1320 Hijriah. 1898 Syekh Al-Hajj Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin, Malinrung, wafat dalam usia 71 tahun dan dimakamkan di Kalokoe, Lepakomai. Setelah wafatnya,
Syekh Abdur Razak dipanggil dengan gelar Anumerta, Ipuang Matowae Molinrunge Rilepakomai. Komplek, Kalokoe, tempat beliau dimakamkan. Berbentuk kubah dan di dalamnya saat ini juga terdapat makam istri beliau, yakni Ikamumu, Karaengkora dengan gelar Anumerta, Puang Tawakora, dan kedua putra beliau, yakni Syekh Abdullah, dengan gelar Anumerta, Puang Molebue Mesana Molinrunge Rilepakomai, dan Syekh Abdur Rahman, dengan gelar Anumerta, Puang Ribolamparena Molinrunge Ripadaelo, Bon. 5 TAREKIAT Khalwatia SAMMAN pasca wafatnya SYAEKHU Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni. Setelah Syekh Al-Hajj Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Ipuang Matowae, Malinrung, maka kedua putra beliau melanjutkan dakwah sebagaimana amanah ayahandanya bersama dengan Karaeng Toa Turikale, Syekh Abdul Qadir Jailani dan dua orang keturunan yaitu Syekh Muhammad Salahuddin, Karaeng Turikale V dan Lahalaman Manyanderi Peta Ranrang Peta Haji. Pada masa ini pula Syekh Abdul Rahman Ipuang Ribolamparena kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan Wicibang Peta Nurung, putri Syekh Abdul Kudus Peta Nambung Ibn Syekh Maulana Muhammad Fudail. Setelah walimah, Syekh Abdul Rahman menuju ke kerajaan Bon dan bermukim di Padaelo yang berjarak kurang lebih 14 km dari Watampone. Di kerajaan Bon, kondisi tarikat Khalwatiyah Saman boleh dikata sudah nyaris padam pasca wafatnya Singkeru Ruka Sultan Ahmad Idris, Raja Bon ke-29. Syekh Abdul Rahman kemudian menghimpun murid-murid yang pernah dibina oleh Baginda Sultan yang rata-rata dari kalangan elit bangsawan Bon. Salah seorang di antaranya yang cukup menonjol bernama Imatu Puang Peta Tangang, Dulung Ajang Ale, yang kemudian diangkat oleh Syekh Abdul Rahman sebagai khalifah dan beliaulah khalifah pertama di kerajaan Bon pasca wafatnya Baginda Sultan Ahmad Idris. Pengangkatan Peta Tangang sebagai khalifah berdampak positif bagi pengembangan Khalwatiyah selanjutnya. Pengaruh Peta Tangang selaku panglima perang kerajaan Bon membuat banyak kaum elit bangsawan Bon berbaiat menjadi jemaah tarikat Khalwatiyah Saman. Syekh Abdul Rahman kemudian mengangkat pula Abdul Rashid Puang Palaka menjadi khalifah, menyusul Guru Lama di Lea, Guru Mapile di Salo, Lampe. Syekh Abdul Rahman juga menuju ke Belok Kerajaan Sopeng dan mengangkat Daeng Pawawo sebagai khalifah di Lapajung, kakek buyut Andi Muhammad Hidayat Imam Turikale dari pihak ibu. Setelah itu, beliau ke Sinjai dan juga mengangkat khalifah di sana, dan kemudian satu orang di Makassar. Sementara itu, Syekh Muhammad Salahuddin mengembangkan Khalwatiyah Saman sampai ke Kolaka, Sulawesi Tenggara dan beliau mengangkat Ha Ismail, kakek mertua Ha Syahrudin, mengangkat khalifah di Lamati Sinjai serta Imam Palangga di Goa. Syekh Muhammad Salahuddin juga mengangkat Puang Tinri di Parengki sebagai khalifah dan Ha Bako di Solo Jirang. Putra Karaeng Toa Turikale yang lain, yakni Lapej menyandai Peta Ranrang Peta Haji menuju ke wilayah kerajaan Wajo. Beliau membina dan membayat sejumlah jemaah di Lagosi, termasuk Arung Gilireng Cakuri di Wajo, Lacano Peta Lampe Utu. Selain itu, beliau juga membina jamaah di daerah Salo, Jampu dan Liu sampai ke wilayah kerajaan Sopeng. Periode 6 Syekh Abdullah dan Syekh Abdul Rahman. A. Syekh Abdullah Puang Lompo IBN Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni. Syekh Abdullah Puang Lompo lahir pada hari Kamis, 1 Syawal 1272 Hijriah. Beliau adalah putra tertua dari Syekh Abdur Razak. Syekh Abdullah menetap dan melanjutkan pengembangan tarekat ini di Lepakomai yang kemudian bersama-sama Syekh Muhammad Salahuddin Karaeng Turikale V membuka areal hutan untuk organisasi baru yang kemudian diberi nama Patene. Pada tanggal 15 Syaban 1296 Hijriah. Syekh Abdullah menikah untuk kali kedua di Solo Jirang Turikale dengan Set Rugayah Daeng Tasa binti Syekh Muhammad Saleh Puang Saehe, Ribalang. Dari Set Rugayah, beliau dikaruniai 3 orang putra dan 2 orang putri yakni Syekh Muhammad Saleh Puang Turu, atau dikenal sebagai Puang Lompo, atau Puang Ripatene, Puang Mona, Syekh Muhammad Amin Puang Naba atau Puang Rinipae, Risumpange, Syekh Muhammad Ibrahim Puang Solong atau Puang Rijalakterong dan Puang Bau. Syekh Abdullah Puang Lompo Ibn Syekh Abdur Razak kemudian kembali mempererat ikatan kekeluargaan dengan keluarga Karaeng Turikale, yakni dengan menikahi putri dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Ihsan Rima dengan Paruka, Karaeng Toa Turikale Matinru Rima Sigina, yang bernama Igulmania Peta Baji yang juga adik kandung dari Imam Turikale III, Lapej Manyandri Peta Ranrang Peta Haji, dan Idumpa Peta Lewa Ayahanda A. Marjan dengan Malewa Arung Cenrana. Syekh Abdullah Ibn Syekh Abdur Razak juga adalah ipar dari Syekh Salahuddin, Lapalaguna dengan Marowa, Karaeng Turikale V,
atau dikenal dengan sebutan Puang Karaeng Mangento. Dari perkawinan ini, beliau dianugerahi seorang puteri yang bernama Haj Set Rahma Peta Sompa, yang kemudian walimah dengan Peta Haji Dewa, kerabat Arung Anabanua. Pelanjut dari Syekh Abdullah bin Syekh Abdur Razak adalah ketiga putra beliau, yakni 1. Syekh Muhammad Saleh Puang Turu, Puang Lompo, I Puang Ri Patene, 2. Syekh Muhammad Amin Puang Naba, I Puang Ri Nipae, 3. Syekh Muhammad Ibrahim Puang Solong, I Puang Ri Jalak Terong. Masyaikh ketiga ini populer dengan sebutan Puang Telue yang bertindak sebagai pelanjut ke-46 dan 47 dari silsilah tarekat Khalwatiyah Saman. Pada masa I Puang Telue, Syekh M. Saleh P. Lompo, Syekh M. Amin P. Naba, Syekh Ibrahim P. Solong, tarekat Khalwatiyah Saman mendapat tantangan yang cukup gencar dari beberapa kalangan muslim sendiri, termasuk Raja Bon, Lama Panyuki Sultan Ibrahim. Pada tahun 1931, beliau memprakarsai pertemuan ulama Sulawesi Selatan dengan mengundang Sayyid Abdullah bin Sadakoh Dahlan untuk menentang ajaran tarekat ini. Dalam pertemuan itu, Sayyid Abdullah Dahlan mengeluarkan fatwa bahwa tarekat Haji Abdullah sebagai batil karena berfaham wahdat al-wujud dan kalimat al-abidu wal mabudu wahidun serta beberapa kalimat lain dianggap kafir. Fatwa itu dibacakan di Mahkamah Syariah Bonn dan disampaikan oleh sejumlah ulama di Tanah Celebes. Pada pertemuan tersebut, tarekat Khalwatiyah Saman diwakili oleh Syekh Abde Razak bin Syekh Abde Rahman ibn Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni dengan didampingi oleh Latak Kapeta Timusu, Laraung Peta Sanre serta Arung Kajuara Ayahanda Alam, Jen M. Yusuf. Sebelum pertemuan berlangsung, Labaso dengan Sitaba Arung Ponceng, salah seorang anggota Hadat 7, menyarankan kepada Syekh Abde Razak, I Puang Ri Ajalireng, agar kitab rujukan Khalwatiyah Saman disimpan di rumahnya, Arung Ponceng, untuk menjaga keamanannya. Setelah kitab-kitab rujukan tersebut disimpan di rumah Arung Ponceng, salah seorang ulama Bonn yang bernama Guru Lahusen yang kebetulan sempat melihat kitab rujukan Khalwatiyah Saman kemudian berkata, "Mangata masiri puatak Raja Bonn nasabana asengi de kitana Khalwatiyah Saman." Setelah kitab referensi tarekat Khalwatiyah Saman dihadirkan dalam pertemuan, maka Arung Kajuara Ayahanda Jen M. Yusuf bertanya kepada Raja Bonn Mapanyuki tentang keputusan apa yang akan diambil oleh Puatta. Raja Bonn tidak memutuskan apa dan bagaimana tarekat Khalwatiyah tersebut. Beliau hanya mengatakan bahwa masing-masing kembali untuk berbuat kebajikan. Setelah Puang Telue, Malinrung, maka dari generasi ketiga 47 dan 48, dan keempat 48, dari Syekh Abdullah ibn Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin yang bertindak sebagai pelanjut adalah A. Syekh Amiruddin Puang Baso Peta Karaeng ibn Syekh Muhammad Saleh, Puang Lompo, Patene B. Syekh Muhammad Hamzah Puang Nipi ibn Syekh Muhammad Saleh, Puang Lompo, Patene, Ulu Galung, Wajoce. Syekh Abdullah Puang Rala ibn Syekh Ibrahim Puang Solong, Patene D. Syekh Muhammad Syajaruddin Malik Puang Tompo ibn Syekh Muhammad Saleh, Puang Lompo, Patene E. Syekh Abdul Rauf Puang Lalo ibn Syekh Muhammad Amin, Puang Rinipae, Lepakome F. Syekh Muhammad Ali Puang Turu bin Syekh Abdul Rauf bin Syekh Muhammad Amin, Lepakome. B. Syekh Abdul Rahman I Puang Ribolamparena IBN Syekh Abdur Razak Al-Bugis Al-Buni. Syekh Abdur Rahman ibn Syekh Abdur Razak lahir di Solo Jirang Turikale pada tanggal 30 Muharram 1285 Hijriah. Syekh Abdur Rahman yang dikenal sangat tak kenal lelah dalam mempelajari berbagai ilmu dan riyadah yang dilakukan pun secara berkesinambungan. Hal ini yang mengantarkan Syekh Abdur Rahman meniti makam demi makam yang lebih tinggi hingga menempati makam tertentu dalam hierarki makam kesufian. Lompatan ke depan yang cepat mengingatkan kita akan prestasi spiritual beberapa ulama sufi sebelumnya. Antara lain Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad yang sudah terisi, makam Sidikin, di usia 17 tahun, Syekh Abdullah Ibnu Alawi di Hadramaut yang menempati, makam Kutub, di usia 26 tahun, Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali yang juga menempati makam Kutub di usia muda. Berkenaan dengan kemapanan pengetahuan dan kondisi makam spiritual Syekh Abdur Rahman, maka ayah memberikan ijazah talqin zikir dan silsilah tarekat Khalwatiyah Saman sebagaimana kakaknya, Syekh Abdullah. Syekh Abdur Rahman kemudian diamanahkan untuk kembali menyebarkan ajaran ini di Kerajaan Bone. Sebagai tindak lanjut dari amanah yang diberikan oleh ayahandanya, maka Syekh Abdur Rahman hijrah ke Kerajaan Bone dan menetap di Padaelo, yang letaknya sekitar 16 km dari kota Watampone. Pada masa tersebut,
tarekat Khalwatiyah Saman sudah mulai redup sejak wafatnya Baginda Singkeruruka Arung Palaka Sultan Ahmad Idris Matinruri Tenggana Topacing, Raja Bon ke-29, tahun 1860 sampai tahun 1871. Semasa hidup Baginda Singkeruruka, tarekat Khalwatiyah Saman sangat identik dengan tarekat Arung, hanya dianut oleh putra-putrinya dan kerabat kalangan bangsawan saja, sedangkan khalifah yang diangkat oleh Baginda Singkeruruka juga dari kalangan bangsawan saja, termasuk Arung Oting, yang pada masa itu juga sudah wafat. Melihat kondisi ini, Syekh Abdur Rahman mencari solusi yang tepat untuk menghidupkan kembali apa yang telah dirintis oleh Matinruri Tenggana Topacing. Syekh Abdur Rahman kemudian menghimpun kembali jemaah tarekat Khalwatiyah Saman yang masih ada, menggiatkan majelis zikir dan menjalin secara intens tali silaturahmi dengan tokoh-tokoh adat dari berbagai kalangan. Dan untuk pertama kalinya tarekat Khalwatiyah Saman yang sebelumnya dikenal sebagai tarekat Arung, mulai diajarkan secara massal kepada kalangan awam. Syekh Abdullah dan Syekh Abdur Rahman bersama-sama bertindak sebagai pelanjut ke-45 dari silsilah tarekat Khalwatiyah Saman dengan mengedepankan prinsip Sipakato, Sipakaingi, Sipakalebi, Sipakaraja dan Sipakariorio, di mana yang muda tetap menghormati yang lebih tua dan yang tua tetap menghargai yang lebih muda. Syekh Abdur Rahman menjalankan protokoler proses transmisi khalifah dan mewajibkan para khalifah yang diangkat olehnya untuk berziarah kepada Syekh Abdullah sebagai pelanjut yang dituakan, dan untuk menyampaikan pesan kepada Syekh Abdullah bahwa mereka telah ditalkinkan sebagai khalifah oleh Syekh Abdur Rahman. Hal seperti ini juga dilakukan sebaliknya oleh Syekh Abdullah sebagai penghargaan kepada adiknya, Syekh Abdur Rahman. Syekh Abdur Rahman ibn Syekh Abdur Razak I Puang Ribolamparena, seumur hidup menikah beberapa kali. Yang pertama beliau dinikahkan oleh ayahandanya sendiri dengan Ipot Peta Baji, putri dari pasangan Lapatekong Peta Lalo Arung Malaka dan Peta Nenre, putri dari Lapakana Arung Cenrana. Lapatekong Arung Malaka adalah putra dari Lama Palepang Peta Ton, Arung Majang Matinruri Makuring yang merupakan putra dari Lapajarungi Arung Majang. Lapajarungi sendiri adalah putra dari Lama Karoda Arung Majang, putra dari pasangan Witen Ripakeme, Arung Majang binti Latemasonge Raja Bon ke-22 dan Lamuane Arung Panciro Rigowa Ibn Laparepeto Sapawali Raja Gowa ke-20, Raja Bone ke-9. Setelah walimah, Syekh Abdur Rahman memboyong istrinya, Ipot Peta Baji ke Lepakomai. Salah seorang pengikut Arung Malaka yang telah lama tinggal di Sao, Raja yang bernama Sojo, diperintahkan oleh Peta Lalo Arung Malaka, Ikomach Coeki Puang Musojo. Petik 2. Sosok Sojo tersebut ternyata mampu mencapai makam spiritual yang tinggi. Hal ini nampak dengan karamah yang juga terdapat dalam diri Sojo, sehingga makamnya seolah memiliki magnet untuk diziarahi oleh jamaah yang datang ke Lepakomai. Dari istri beliau, Peta Baji, Syekh Abdur Rahman dikaruniai 3 orang putra yakni Syekh Muhammad Kudus, Syekh Muhammad Zainuddin dan Syekh Abdul Razak. Pertalian keluarga Syekh Abdur Razak, Puang Matoai, dengan kerabat Syekh Abdul Qadir Jailani, Karaeng Turikale Matinruri Masigina, kembali terjalin dengan pernikahan putra kedua dari Syekh Abdur Rahman ibn Syekh Abdur Razak, yakni Syekh M. Zainuddin dengan putri dari Lapej Manyanderi Peta Ranrang, Peta Haji, yang bernama Peta Haj. Halawiyah dengan Kumala. Dari pernikahan ini lahir 1 Abd Rahman Puang Mangung, yang kemudian menikah dengan putri Syekh Muhammad Amin, Puang Rinipae, yang bernama Set. Rugayah Puang Tayo. 2 Syekh Muhammad Syatar Peta Tompo, beliau ditalkinkan sebagai pelanjut 47 oleh Syekh Muhammad Amin Puang Rinipae dan Syekh Muhammad Saleh Puang Lompo. Beliau merupakan tokoh tarekat-tarekat Khalwatiyah Saman yang diamanahkan menghadiri pertemuan dengan ulama-ulama se-Sulawesi Selatan oleh Puang Telue, untuk melakukan pembelaan terhadap tarekat Khalwatiyah Saman di hutan Wanuawaru, perbatasan Maros Bone. Beliau walimah dengan sepupu satu waktu yakni Haj Andi Tassaka binti Syekh Abde Razak I Puang Ri Ajalireng. 3 Haj Agulmania Puang Baji, yang kemudian walimah dengan Andi Padupa, kerabat Arung Macege, dan Arung Cenrana. Dari pernikahan ini lahir Andi Ashar Padupa K. Diknas Maros. 4 Ahmad Puang 7, mantan K. Bangdes Maros di era 1980-an. Beliau menikah dengan sepupu satu-satunya yang bernama Set. Maryam Ker, Bau, putri dari A. Amrullah Petaranreng dan Karaeng Maneng, putri dari Karaeng Tompo Bulu Bantaeng. 5 Andi Burhanuddin Puang Rani X. K.
Kandepdikbud Maros tahun 1981 sampai tahun 1989. 6. Andi Fudail Puang Tulang. Setelah istri beliau, Peta Baji wafat, maka Syekh Abdul Rahman menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Wicibang Peta Nurung, putri dari Syekh Abde Kudus Peta Nambung bin Syekh Maulana Muhammad Fudail. Istri kedua beliau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang ketiga putra Syekh Abdul Rahman sebagaimana anak kandungnya sendiri, mengingat antara istri pertama dan istri kedua Syekh Abdul Rahman masih kerabat dekat. Dari pernikahan kedua tersebut beliau dikaruniai seorang putri yakni Set Maemunah. Kemudian Syekh Abdul Rahman menikah lagi dengan Set Naimah dan memperoleh seorang putri yang bernama Set Rahana yang kemudian walimah dengan Karaeng Sau, kerabat Karaeng Tanralili. Syekh Abdul Rahman kemudian menikah dengan Tasabe, namun tidak mempunyai keturunan. Syekh Abdul Rahman wafat di Padelobon pada hari Jumat, 29 Jumadil Awal 1338 H. Jenazah Syekh Abdul Rahman dibawa dari Padelobon ke Lepakomai, Maros dengan menggunakan usungan besar. Usungan tersebut diantar oleh ratusan orang secara estafet dari Padaelo menuju kampung lainnya sampai ke Lepakomai selama 7 hari 7 malam. Jenazah beliau diikuti oleh 3 orang putranya dan 2 orang keponakannya, putra dari Syekh Abdullah yaitu Syekh Muhammad Saleh Puang Lompo dari Patene dan Syekh Muhammad Amin dari Lepakomai. Pada saat iringan jenazah memasuki wilayah Camba, jenazah beliau sempat disemayamkan untuk memberikan kesempatan kepada jemaah Halwatiyah Saman dan masyarakat luas untuk membacakan doa atas permintaan Arung Cenrana. Hal yang sama dilakukan saat memasuki wilayah Bantimurung. Karaeng Simbang menjamu para pengiring jenazah beliau dan terakhir jenazah beliau disemayamkan di Solo Jirang Turikale untuk memberikan kesempatan pada para jemaah Halwatiyah Saman untuk memenangkan doa. Selanjutnya jenazah diusung ke Lepakomai untuk dimakamkan di Kalokoe, dekat ayahanda beliau, Syekh Abdul Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin. Penutup, pelanjut tarekat Halwatiyah Saman bersifat kolektif, seperti yang tampak pada masa Syekh Abdullah dan Syekh Abdul Rahman yang berada pada posisi pelanjut ke-45 dari silsilah tarekat Halwatiyah Saman. Pelanjut dari Syekh Abdullah adalah putra-putranya yakni Syekh Muhammad Saleh Puang Lompo, Syekh Muhammad Amin Puang Rinipae, dan Syekh Muhammad Ibrahim. Sedang pelanjut dari Syekh Abdul Rahman adalah juga putra-putranya, yakni Syekh Abdul Kudus, Syekh Muhammad Zainuddin Puang Ri Solo Jirang, Imam Turika Levi, dan Syekh Abdul Razak Puang Ri Ajalireng. Demikian sedikit petikan sejarah tentang Syekh Akbar Tarekat Halwatiyah Saman, yakni Syekh Al-Hajj Abdul Razak Al-Bugis Al-Buni Syams Al-Arifin. Gelar ini diberikan oleh Imam Masjidil Haram pada saat beliau bermukim di Tanah Suci Mekah. Semoga tulisan ini dapat memberikan pemahaman tentang perjalanan tarekat Halwatiyah Saman yang berpusat di Maros dan membuka pemahaman tentang para pelanjut